Shalom, keluarga JPI, tetap semangat dimanapun kita berada, tetap menyala-nyala, tetap haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Dan saya percaya walaupun kita saat ini masih ibadah online dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kalau saudara dan saya merasa rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah pimpin kami dari 2021 dan saat ini menginjak 2022. Kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi kami pribadi lebih pribadi Tuhan. Biar apa yang Kau taburkan pada hari ini menjadi benih yang subur dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan, saudara yang kasihan dalam nama Yesus. Saat ini saya percaya saudara masih sehat, masih semangat. Mungkin kita di 2021, mungkin kita mengalami tekanan, sukacita. Tapi saya percaya kita bisa melewati semuanya itu. Dan sampai saat ini 2022, itu karena anugerah Tuhan. Biarlah saudara dan saya di 2022 semakin hari semakin berkomitmen di hadapan Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kesetiaan. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di masa akhir zaman ini, mungkin bukan berbicara mungkin orang dikala kita setia, dikala mungkin kita diberkati di dalam usaha kita, diberkati mungkin di dalam studi kita. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan bagi saudara saya, dalam segala hal. Mungkin kita diperhadapkan dengan mungkin usaha kita macet, sakit penyakit, kita tetap setia. Karena itu yang Tuhan mau. Sebelum saya uraikan lebih dalam lagi, saya mau bersaksi bahwasanya tetap Tuhan itu baik. Saya mengalami di dalam proses, mungkin Tuhan izinkan semuanya. Baik mungkin dalam usaha saya, di dalam pelayanan. Tapi di 2001 menginjak November, saya mengalami yang namanya saya tidak bisa jalan. Tapi itu Tuhan izinkan semuanya. Apa saya tetap setia enggak kepada Tuhan? Saya seminggu saya nggak mengalami yang namanya gerak aja. Saya tidak bisa. Sampai saya mau gerak berdiri aja. Membutuhkan waktu 1 jam. Disitulah saya merenung. Bukan saya nggak komplain. Tapi Tuhan izinkan semuanya. Mungkin saya harus merenung kepada Tuhan. Apa saya tetap setia kepada Tuhan untuk melayani? Apa saya bersungut-sungut? Tapi puji nama Tuhan. Tuhan izinkan semuanya dan saya percaya itu semata-mata supaya Tuhan uji sejauh mana saya tetap berkomitmen di hadapan Tuhan. Sampai saya nggak ibadah, hanya isi yang ibadah. Di jemaat, kemana Pak Daniel? Nggak bisa jalan. Nah, puji nama Tuhan, singkat cerita, jemaat bawa, saya belum pernah yang namanya dipijit seluruh badan. Hampir 2,5 jam saya dipijit. Dan saya mengalami sembuh. Dan bukan saja saya melayani kembali. Desember, saya nginjak Desember kembali. Tuhan izinkan saya mengalami yang namanya kepala ini. Kayak yang diperas. Saya punya usus, itu kayak yang ditarik. Sampai saya melayani itu kayak limbung naik motor. Dari rumah, dari hari ke hari. Itu pun seminggu lamanya. Dan dari hari yang ke seminggu, saya ambruk di tempat jemaat. Saya tidak konsen, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya belajar, Tuhan inilah hidup saya. Saya tetap
bahwa Engkau itu baik. Dan puji nama Tuhan, Tuhan saya sembuh sampai saat ini. Dan saya percaya saat ini apapun permasalahan saudara, Tuhan uji. Suatu saat Tuhan uji. Karena kenapa Tuhan izinkan semuanya? Tuhan inginkan di akhir zaman ini saudara memiliki karakter Kristus yang siap untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan inginkan persiapkan? Karena Tuhan buktikan kesetiaannya. Dia berkorban di kayu salib. Itu bukti kesetiaannya untuk merubah saudara. Yang tadinya karakter saudara mungkin pemarah, tidak sabaran, Tuhan ubah dan dilahirkan kembali untuk dibentuk, untuk dipersiapkan di akhir zaman ini menjadi lakar-lakarnya Kristus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat yang kedua-tiga. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Saya percaya kalau saudara dan saya dilahirkan kembali oleh Yesus dan bertumbuh dalam pengenalan Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya karakter kesetiaan sudah ada bagi saudara dan saya. Amin. Karena saat ini Tuhan lagi mencari karakter Kristus yang sungguh setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu. Karena saya percaya kalau saudara sudah dilahirkan kembali, bukan dari yang panah. Tadi kebenaran firman Tuhan. Bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oleh darah Kristuslah saudara dilahirkan kembali, dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan kembali. Karena kalau kita lihat ke belakang, saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan sekarang Tuhan inginkan dikembalikan lagi, memiliki karakter Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Dipersiapkan untuk apa? Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hanya saudara dan saya mau enggak? Maka firman Tuhan yang tadi di Amsal 20, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Apa ada di diri saudara? Kesetiaan itu ada. Hanya saudara yang bisa menilainya. Mari saya ingatkan kembali, bukan untuk saudara, tapi untuk saya juga. Selagi ada waktu dan kesempatan, biarlah di 2022 ini, saudara lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Lebih lagi giat kepada Tuhan. Amin. Saya ada saksikan seorang ibu. Saya melayani bersama dengan istri. Tapi itu masih saudara saya sebenarnya. Itu istri dari engku saya nyebutnya Engkim. Dia mengalami yang namanya sakitnya, ada satu penyumbatan dari air kencingnya, itulah kayak ada batu. Tiap setengah jam sekali, dia itu harus beser, harus kencing. Suatu saat, dia pengen melayani, ikut melayani. Saya berangkatlah melayani itu ke daerah Kalangsetra. Di selama perjalanan, per 15 menit, dia harus turun, kencing. Saya mencari, masuk pom bensin, udah beres, itu dalam keadaan hujan. Berjalan lagi, baru berapa menit kemudian, dia pengen lagi beser lagi. Saya bawa, saya lihat pom bensin gak ada, saya masuk ke masjid. Udah Kim, masuk aja masjid. Dia kencing. Terus berapa kali, terulang mungkin 7 atau 8 kali. Tapi yang membuat berkat buat saya, Kim, kenapa kok mau dalam keadaan itu? Selama ada Tuhan kasih kesempatan, dia mau melayani Tuhan. Padahal di dalam keadaan sakit, tapi dia setia untuk Tuhan. Itu satu nilai
berkat buat saya pribadi. Saya masih sehat. Saya masih kuat. Masa kalah orang yang dalam keadaan sakit tapi dia mau melayani Tuhan, mau besuk, itu bukan sekali. Besoknya dia nge-WA kembali. Nih, ayo kita besuk lagi. Itu semangat. Saya ikut, saya dorong. Ayo Kim, di 2022 kita semangat untuk membawa orang-orang lebih lagi kepada Tuhan. Mungkin saat ini orang dalam keadaan ekonomi hampir 60 atau 70% sakit, depresi. Mari kita kuatkan, kita hiburkan. Tugas siapa? Saudara dan saya. Karena saudara harus menyadari, harus ingat amanat agung Tuhan. Jadikan semua suku bangsa menjadi muridku. Nggak usah jauh-jauh bangsa. Sekeliling kita aja. Mungkin saudara, mungkin teman yang butuh kekuatan, yang penuh penghiburan, mungkin perlu yang didoakan. Ayo, kita bergerak untuk memberi kekuatan bagi banyak orang. Saudara kasih nama Yesus. Karena saudara dan saya, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa dibalas oleh harta kekayaan apapun. Tapi biarlah saudara dan saya di 2022 ini lebih lagi radikal untuk melayani Tuhan. Gak usah kita melihat keadaan. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan menubuatkan atau meramalkan bahwa 2022 semakin sukar. Dan memang patokannya firman, bahwa firman ini dikuasai semakin hari, bukan semakin baik. Bahwa firman Tuhan bilang dikuasai oleh si jahat. Saya bacakan sehari-hari, saya gambarkan. Kita di dalam, ada saat ini itu di dalam penjara. Mungkin ada pembunuh, penyamun, pemerkosa, semuanya. Gimana kita ada di tengah-tengah penjahat itu, kita luput semuanya. Hanya satu, saudara dan saya harus melekat kepada Tuhan. Harus setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berperan kepada saudara yang kasih nanti. Bukan kita akan diluputkan. Maka saudara akan menjadi panji-panji Kristus. Dimanapun saudara ada, akan banyak dimenangkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya sama seperti Kristus, karakternya mengasihi Tuhan. Yang tadi saya saksikan ibu, kenapa kau mau dan kesaksikan? Ada di kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang, dikala aku di penjara, apakah kau membesuk aku? Dikala aku kedinginan, apa kau memberi satu selimut? Itulah firman yang sesungguhnya, yang harus saudara dan saya lakukan. Banyak saat ini Tuhan izinkan semuanya. Saya sebenarnya ini penuaian jiwa-jiwa untuk membawa kepada Tuhan. Mungkin saudara kalau lihat di sosmed, banyak orang yang di agama seberang itu berbalik dan percaya kepada Yesus. Jangan sampai saudara yang awal jadi yang akhir jadi yang awal. Mari persiapkan saudara dan saya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Biarlah saudara dan saya menjadi berkat dimanapun saudara kita ada. Amin. Di firman kebenaran firman Tuhan di sini di 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apa saudara dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Ayo, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat kepintaran saudara, tapi Tuhan melihat hati. Mau enggak Tuhan bawa untuk melayani jiwa-jiwa kepada Tuhan? Amin. Mari. Saya ingatkan kembali, itu buat saya pribadi. Selagi saudara dan saya masih diberi napas hidup, masih mungkin kita melihat keluarga masih sehat, masih aman-aman saja. Saya ingatkan, suatu saat dunia tidak akan aman lagi. Dikala Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami tekanan, mungkin fisik, mungkin ekonomi, saudara tidak pernah menyangkal nama Yesus. Kalau saudara dan saya benar-benar miliki Yesus sesungguhnya. Amin. Ayo.
kita sama-sama berjuang untuk menjaga yang Tuhan anugerahkan keselamatan. Mahkota yang Tuhan berikan, jaga. Selagi saudara diberi napas hidup, masih sehat saat ini, masih bisa melihat anak-anak mungkin sehat, bersuka cita, ayo bawa lebih lagi kepada Tuhan. Layani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah salah. Dan Tuhan juga tidak akan pernah salah memilih. Saya percaya saudara sudah dipilih untuk melayani Tuhan. Di firman Tuhan di Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Kenapa kita milik Tuhan? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang benar tetesan, yang benar-benar Tuhan mengubah hidup sejarah dunia untuk mengubah manusia yang tadinya harus binasa. Tuhan angkat untuk dimuliakan dan diselamatkan. Ayo responilah kebaikan Tuhan. Responilah pengorbanan Tuhan. Jangan kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Amin. Setialah untuk Tuhan. Ayo, setia. Bukan dikala kita diberkati, kita setia. Dikala kita dalam keadaan sukacita, enjoy, kita setia. Tapi dikala kita berhadapan dengan ujian, oh nanti dulu kita mundur. Jangan. Kita semakin hari kita digambar seperti bola backhand, semakin ditekan, semakin melambung tinggi. Ayo, kita lebih sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Maka saya percaya di 2002 awal Januari ini sampai akhir 2022 Desember, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Janji Tuhan ya dan amin. Aku senantiasa akan menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Asal saudara dan saya tidak pernah memandang ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang. Pandanglah satu arah. Hanya satu patokan saudara dan saya, Yesus Kristus. Itulah kekuatan saudara dan saya di akhir zaman ini. Kalau saudara lepas dari pokoknya, rantingnya, kitalah ranting-rantingnya, akan mati dan dibakar. Ayo, kita harus semakin melekat. Melekatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan pun akan melindungi engkau. Bahkan akan memeluk saudara dan saya sampai ke akhir hayat kita. Ayo, muliakan Tuhan senantiasa. Amin. Banyak tantangan. Saya lihat menginjak 2022. Mungkin saudara lihat bencana, banjir, gunung meletus, kejahatan di mana-mana. Bahkan kalau lihat lagi dunia, perang mensos. Tapi biarlah saudara hanya satu, merenungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Melekatlah kepada Tuhan, lakukanlah. Maka saya percaya perjalanan saudara dan saya akan tetap beruntung. Bukan berbicara finansial, saudara tidak pernah terbawa hibas oleh dunia ini. Saudara tidak akan pernah terjerat oleh kuasa kegelapan. Saudara tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tetap semangat. Jangan cemas dan ragu akan dunia ini. Tapi tetap kita memandang kepada Kristus Yesus. Karena itulah satu-satunya penolong saudara dan saya. Amin. Ayo. Mulai saat inilah saya percaya. Ujilah iman saudara. Apakah saudara roh Tuhan lebih besar? Apakah saudara dan saya lebih lagi menyala-nyala, lebih lagi
haus akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itulah, kalau ada dalam saudara dan saya, itu yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Firman gak saya panjang lebarkan, tapi biarlah saudara dan saya lebih lagi sukacita, lebih lagi semangat untuk mengiring, melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Saya terbatas untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memateraikannya pribadi selepas pribadi, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Jadikanlah kami sebagai umat-umat pilihan-Mu yang sungguh-sungguh radikal kepadamu Tuhan, yang sungguh-sungguh setia kepadamu Tuhan, tidak pernah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Karena saya tahu Tuhan, kalau saya di pihak Engkau, tidak satupun yang bisa menggagalkan rancangan-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu bertumbuh, berbuah manis bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita di hadapan Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan yang telah disampaikannya pada hari ini dan melakukannya segera perintah-perintahnya dengan setia, maka berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah imanmu akan tetap naik. Diberkatilah keluargamu dengan penuh damai sukacita daripada Allah. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Maka damai sejahtera Allah akan melimpah-limpah sejak pada hari ini sampai kelak menjemput kita. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati.